warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Khaliza Penggabean di channel YouTube saya. Dan jangan lupa untuk teman-teman untuk menekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Tis. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Nah, pada pertemuan kali ini pastinya kita tetap membahas seputar sastra juga nih. Jadi, sekarang kita akan membahas tentang teori sosiologi. Apa sih teori sosiologi itu? Simak video selanjutnya. Oke teman-teman, sebelumnya kita itu harus mengetahui nih apa itu teori sosiologi. Jadi teori sosiologi itu ialah salah satu cara membedah karya sastra, di mana kita itu membedahnya tentang aktivitas individu secara fisik atau pola tindak terhadap tokoh lain, secara respon tokoh lain terhadap sasaran. Jadi di sini tuh kita lebih melihat bagaimana sih tanggapan satu tokoh dengan tokoh lain, seperti itu responnya secara fisik seperti itu. Mari kita bahas. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui juga nih teori sosiologi ini sering juga disebut dengan sosiologi sastra. Mengapa demikian? Nah, seperti kita ketahui ya, sastra itu sangat luas begitu. Jadi sosiologi sastra ini dapat mencakup pendekatan nilai-nilai budaya dan juga pendekatan nilai-nilai agama. Seperti biasa, kita harus mengangkat satu karya sastra sebagai pembahasan untuk pada hari ini. Nah, saya mengambil satu contoh karya sastra, yaitu Jembatan Pensil. Mengapa demikian? Karena di sini juga terlihat jelas ya bagaimana interaksi satu tokoh dengan tokoh yang lain seperti itu. Yang pertama yaitu tokoh Ondeng dengan Pak Mone. Nah, kita lihat nih ya di mana Pak Mone itu kan ayah dari Ondeng nih. Jadi di sini terlihat sangat jelas bahwa Ondeng itu sangat menyayangi Pak Mone, yaitu ayahnya sendiri. Dimana pada bagian ini di filmnya ada adegan ketika Pak Mone mengatakan bahwa aku cinta Ondeng, seperti itu. Jadi terlihat sangat jelas Ondeng dan juga Pak Mone itu saling menyayangi. Lanjut yaitu antara Ondeng dan juga Bu Aida. Nah, di mana terlihat jelas bahwa Ondeng itu mempunyai rasa sopan ya, seperti itu. Dia itu segan setelah mengetahui bahwa Bu Aida itu ialah calon guru barunya yang akan mengajar di sekolah mereka. Jadi waktu adegan ketika mengetahui bahwa itu ialah anak dari Pak Guru, maka Ondeng langsung mencium tangan Bu Guru tersebut. Terlihat sangat jelas bahwa dia mempunyai rasa sosial yang tinggi dan juga menerapkan kesopanan. Lanjut antara Ondeng dan juga teman-temannya. Terlihat nih Ondeng juga memiliki rasa toleransi yang tinggi dan juga rasa kasih sayang yang tinggi nih, dan juga teman-temannya demikian. Nah, terlihat ketika Ondeng sudah berangkat sekolah dan ia menunggu teman-temannya di pinggiran sungai ketika ingin melewati jembatan yang akan mereka lewati. Jadi terlihat mereka teman-teman Ondeng itu baik ya teman-teman. Jadi mereka memang menggambarkan sifat-sifat yang baik dan patut untuk ditiru. Nah, lanjut tadi saya ada menyebutkan bahwa sosiologi sastra ini juga pastinya mencakup aspek keagamaan. Nah, dalam film ini mana sih aspek keagamaannya? Saya tidak melihat. Nah, mungkin teman-teman bisa mengulang kembali filmnya. Di situ ada terlihat ketika Pak Mone sholat di atas perahu. Nah, di situ menggambarkan bahwa memangnya dalam film ini juga tergantung keagamaan. Lanjut yaitu antara Ondeng dan juga temannya yang jahat itu, guys. Jadi temannya ini memang ya dia tidak terlalu suka melihat Ondeng gara-gara dia
mempunyai kerusakan mental seperti itu. Jadi dia itu suka mengejek Ondeng. Akan tetapi kita terlihat jelas di sini ketika Ondeng mengambil pensil temannya yang jatuh dan mengatakan, ini pensilmu, ini pensilmu. Nah, di situ terlihat jelas ya bahwa Ondeng sama sekali tidak pernah membenci temannya bagaimanapun sifat temannya kepada dia seperti itu. Nah, antara Ondeng dan juga Gading nih. Nah, kita lihat ya di film itu ketika setelah ayah Ondeng meninggal, Ondeng menjadi bersama si Gading nih. Jadi Gading seperti pengganti ayah dari Ondeng seperti itu, dimana Gading memberikan kasih sayangnya kepada Ondeng seperti adik sendiri seperti itu. Jadi di sini terlihat ya, terlihat juga aspek pendekatan agamanya, dimana ketika Ondeng dan juga Gading mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz seperti itu. Wah, ini benar-benar pendidikan yang mengajarkan keagamaan dan juga budaya. Dan memang ya, seperti yang kita ketahui, sastra itu mencakup banyak hal, mencakup semua ruang lingkup kehidupan manusia. Nah, sudah tahu kan tentang teori sosiologi ini, yaitu tentang bagaimana cara kita untuk membedah karya sastra dengan melihat bagaimana tuh aktivitas satu tokoh dengan tokoh yang lain, yaitu baik secara fisik maupun pola tindak terhadap tokoh, dan juga bagaimana respon lain terhadap tokoh yang menjadi sasaran kita. Wah, mungkin sekian ya yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Maafkan saya jika terjadi pengucapan yang saya hilaf seperti itu. Dan untuk pembahasan video pada kali ini saya sudahi dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.